Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan sosok yang luar biasa bergegas dalam sekejap. Itu master praktisi alam suci bumi tingkat menengah. Ucap kerumunan, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan niat membunuh yang mengerikan, dan basis kultivasinya menentang langit. Setelah melihat Qin Chen akan membunuh Yun Qingzu, dia akhirnya tidak bisa menahannya dan membuat tembakan yang kuat. Ketika niat membunuh yang luar biasa menghantam, wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bahkan jauh melampaui Feng Bukun dari Gu Fangzai. Mata Qin Chen dingin, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak lama. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba melemparkan Yun Qingzu di tangannya. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia langsung berbalik menyerang. Kekuatan menakutkan membungkus Yun Qingzu dan menariknya ke sisinya, tetapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Meskipun Yun Qingzu tidak dibunuh oleh Qin Chen, pada menit terakhir, kekuatan menakutkan dari api kemasan matahari telah mengalir ke tubuh Yun Qingzu, membakar dan menghancurkan meridian di tubuhnya. Ini sangat menyedihkan. Selain itu, cincin penyimpanan di tubuh Yun Qingzu sebenarnya telah diambil oleh Qin Chen. Sebuah pil tiba-tiba muncul di tangannya, yang dimasukkan ke dalam mulut Yun Qingzu untuk melindunginya. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan pria kuat itu, dan langsung menuju Sue Xingyun dan Gu Qizun. "Kalian berdua, mati untukku!" teriak Qin Chen, dan dua kekuatan mengerikan tersapu. Sue Xingyun dan Gu Qizun sudah terluka parah. Bagaimana mereka bisa menahannya? Mereka memuntahkan darah lagi, dan pada saat yang sama buru-buru mundur, tetapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkan mereka pergi? "Bocah bau, berhenti!" Suara lainnya juga terdengar, dan beberapa aura menakutkan melonjak di kota Changsuan. Aura ini sebenarnya masih di atas master yang telah menembak sebelumnya. Kerumunan meraung, paksaan semacam ini, hanya kekuatan sage bumi tingkat akhir yang bisa melakukannya. Sekarang ada dua sosok yang tiba-tiba muncul, bagaimana orang tidak kaget? Kedua pemimpin itu langsung bergegas menuju Qin Chen, dan berniat membunuhnya. Namun, Qin Chen sepertinya sudah mengantisipasi ini sejak lama. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, Sue Xingyun dan Gu Qizun langsung disandera oleh Qin Chen. Qin Chen berkata, "Kalian berhenti, jika tidak, pemuda ini akan membunuhnya." Qin Chen berkata dengan dingin ke langit, membuat sketsa senyum mengejek di sudut mulutnya, matanya meledak dengan cahaya dingin. Beberapa aura menakutkan itu tiba-tiba berhenti, terutama dua master utama. Ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti menyerang. "Tetua, tolong selamatkan kami!" ucap Sue Xingyun dan Gu Qizun berteriak ngeri dan berjuang mati-matian, tetapi mereka dipenjara oleh Qin Chen dan tidak bisa bergerak. Mereka ini adalah tetua dari keluarga Sue di kota Tianyu, dan tetua keluarga Gu dari kota Bahasa Lama. Tidak heran kekuatannya sangat mengerikan. Jika saya menebak dengan benar, keduanya harus menjadi wakil master kota dari kota Tianyu dan kota Guyu. Ucap kerumunan berdiskusi. "Yang mulia sangat berani. Jika Anda tidak melepaskan tuan muda saya, apakah Anda tidak takut mati? Selama kamu berani menyentuh sehelai rambut tuan mudaku, tidak akan ada tempat untukmu di langit atau di bumi." Ucap kedua master itu memandang Qin Chen. Qin Chen menjawab, "Kedua senior itu bercanda. Saya hanya meminta kedua senior itu untuk mundur. Kalau tidak, jika saya meremas kepala keponakan dua senior, itu tidak terlalu baik," kata Qin Chen sambil mencibir. Mendengar itu, semua orang tercengang, apalagi kedua tetua dari keluarga Sue dan keluarga Gu, dan hati mereka sangat marah. Mereka berdua menatap Qin Chen dengan mata dingin, dan berkata, "Wah, aku khawatir kamu tidak tahu di mana kamu sekarang."
Berani menyakiti keluarga Sue saya dan tuan muda keluarga Gu, bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang besar, itu akan sulit melarikan diri, tetapi Anda belum melakukannya. Selama Anda melepaskan tuan muda saya sekarang dan mengakui kesalahan Anda di tempat, mungkin ada hikmahnya. Sekarang, kamu segeralah berlutut. Ucap kedua tetua itu memandang Qin Chen dengan ekspresi ganas. Di luar alun-alun, Sang Gukong, ahli pengobatan kuno dan yang lainnya juga telah tiba, semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka berdiri begitu jauh, dan mereka bukan target utama serangan. Mereka semua dengan kaki yang lemah dan hampir berlutut. Tapi Li Dongyu mencibir. Dia tidak menyangka bahwa kota Tianyu dan kota bahasa kuno memiliki master. Sekarang anak itu sudah selesai. Dia cemas bahwa Qin Chen akan dapat mengganggu hubungan antara dia dan Ao Qingling. Semua orang terkejut, dan melihat bahwa Qin Chen masih berdiri dengan bangga. Tentu saja Qin Chen adalah manusia biasa, tetapi ia memiliki sumber waktu di tubuhnya, sebuah buku kuno yang misterius, dan bahkan prajurit suci, leluhur iblis, dan sungai waktu. Sungguh kombinasi harta yang menantang langit dan bumi. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu, Qin Chen telah mengaktifkan hammer pantom sekali, dan telah dikenali oleh hantu palu raksasa. Jika kedua orang ini berpikir dapat menekan Qin Chen, itu adalah hal bodoh. Mata Qin Chen dingin, Sein Yuan di tubuhnya melonjak, meledak, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba mengalir ke tubuh Sue Xingyun dan Gu Qizun melalui 5 jarinya. Keduanya tiba-tiba menjerit, dan anggota tubuh mereka bergetar seperti katak. Di antara 7 lubang mereka berdua, darah mulai mengalir ke bawah, ini sangat menyedihkan. Berhenti, teriak keduanya sangat marah, wajah mereka berubah. Qin Chen menghentikan tembakannya, matanya dingin, dan dia berkata sambil mencibir, "Dua senior, junior telah mengatakan beberapa kali, jika dua senior masih menakut-nakuti junior, junior ini takut kepala keponakan senior akan pecah, bagaimana menurutmu?" Ucap Qin Chen serius. Mendengar itu, semua orang menjadi gila. Saat ini, Qin Chen masih mengancam master dari 2 kota. Hati kedua tetua itu dingin, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika Qin Chen menjadi gila dan meremas kedua tuan muda, mereka tidak bisa menjelaskan kepada patriark, orang ini hanyalah orang gila. Lepaskan kami, dan biarkan pergi. Ucap Sue Xingyun dan Gu Qizun ketakutan, dan berkata dengan gemetar. Bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu, tapi kamu telah menyinggungku, itu adalah pemberontakan besar. Aku tidak perlu membunuhmu, tapi aku ingin menghapus setengah dari Yuan Sage bumi milikmu. Ucap Qin Chen mencibir. Kekuatan teror tiba-tiba mengalir ke mereka berdua. Keduanya meraung dan berjuang dengan panik, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan horor mengalir ke tubuh mereka. Keduanya seperti anak domba yang akan disembelih. Kekuatan Yuan sejati mereka langsung diekstraksi dari tubuh mereka. Yuan sejati Sage bumi adalah akar dari kultivasi mereka. Jika setengahnya dicabut, maka keduanya akan kehilangan fondasinya. Menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, tidak mungkin dalam hidup ini mereka menerobos ke level yang sangat tinggi di masa depan, dan potensinya akan sangat berkurang. Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah drastis, dan mereka akan bergegas. Semuanya, ini adalah kota Changshuan saya, dan beberapa dari mereka bertarung di kota Changshuan saya. Apakah kamu tidak menaruh orang tua ini di matamu? Tiba-tiba, suara yang luar biasa datang dari arah mansion tuan kota, bergemuruh, dan langit seluruh kota Changshuan tiba-tiba berubah. Di rumah penguasa kota, sekelompok tokoh bergegas keluar, dan pemimpinnya adalah penguasa kota Aoli dari kota Changshuan. Aoli terbang tinggi ke langit, berubah menjadi awan api, dengan aura yang mencengangkan, seperti lautan luas, ditelan oleh ombak yang mengamuk, dan sekaligus ditekan. Kedua tetua itu sangat mengubah kulit mereka, dan bergegas kembali. Diangkat oleh kekuatan ini, sulit untuk menstabilkan sosoknya. Dalam kehampaan, sesosok jatuh,
Itu adalah Aoli. Ayah! Ao Qingling tiba-tiba berteriak kegirangan. Tuan Kota Aoli, akhirnya Anda keluar, ucap Qin Chen berkedip dan menjadi tenang. Teman kecil Qin Chen, tolong lepaskan kedua orang ini. Aoli berkata kepada Qin Chen. Qin Chen tersenyum acuh tak acuh, menghentikan melahap asal-usul sage bumi mereka berdua, dan mengusir kedua orang itu. Dia melemparkannya ke tanah dengan keras, seperti membuang dua tumpukan sampah, dan berkata dengan ringan, karena Tuan Kota Aoli telah berbicara, junior ini secara alami akan memberikan wajah. Ucap Qin Chen. Haha, kalau begitu terima kasih teman kecil karena telah memberikan wajah pada lelaki tua ini. Ucap Aoli tertawa. Nak, jangan khawatir, kursi ini akan menyelamatkanmu. Jika kamu benar-benar membunuh Tuan Muda Kota Tianyu dan Kota Bahasa Lama, kursi ini tidak akan bisa melindungimu. Aku takut di daerah ini, tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Ucap Aoli mentransmisikan suaranya. Qin Chen tersenyum tipis, dan berkata, apa yang Tuan katakan, tetapi Tuan Muda ini tidak takut pada mereka. Jika mereka menyebabkan masalah bagi penguasa kota, Tuan Muda ini akan membunuh semuanya. Di masa depan, tidak akan ada lagi yang akan menimbulkan masalah bagi penguasa kota. Haha, saudara, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah tamu kehormatanku, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang tidak tahu berterima kasih? Walaupun Anda berasal dari latar belakang yang luar biasa, jadi tentu saja Anda tidak takut akan hal ini. Namun, orang-orang lonceng kuno di bawah komando Anda, dan balai pengobatan kuno mungkin tidak dapat menghentikan balas dendam orang-orang ini. Terlebih lagi, ini adalah kota Changsuanku. Orang-orang dari kota Tianyu dan Gu Yuecheng ini telah menjadi liar di kota Changsuan saya. Adik laki-laki telah memberitahu mereka betapa hebatnya kota Changsuan saya. Jadi tolong, jangan khawatir, masalah ini, kursi ini akan mengurusnya. Kemudian Aoli berhenti berkomunikasi dengan Qin Chen, dan berkata, kalian berdua, kalian telah membuat onar di kota Changsuanku. Orang-orangku telah memberi kalian pelajaran. Lebih baik kalian berdua segera angkat kaki dari sini. Ucap Aoli dengan dingin. Tuan Kota Ao, apa maksudmu? Ucap kedua lelaki tua itu mengambil salah satu dari mereka dan memeriksa luka Sue Xingyun dan Gu Qizun dan menemukan bahwa kedua tuan muda itu tidak dalam bahaya hidup. Mereka lega, tetapi segera, kemarahan mereka naik. Tuan muda mereka menderita kerugian besar, jadi tidak ada kompensasi atas hal ini. Tuan Kota Ao, Kota Tianyu saya dan Yang Mulia tidak pernah saling menyinggung. Hari ini, Tuan Muda Kota Tianyu saya terluka di kota Changsuan. Master Kota Ao tidak mau memberikan penjelasan. Ucap tetua dari keluarga Sue. Ya, Gu Qizun juga terluka parah di sini. Tuan Kota Ao, Anda mencegah saya membunuh anak ini. Saya tidak bisa menjelaskan kepada patriark saya. Tuan Kota Ao, putra ini juga melukai sekte pedang roh kami. Ucap prajurit puncak tingkat menengah sage bumi yang telah menyelamatkan Yun Qingzu juga melangkah maju, penuh dengan aura pembunuh, dan berkata dengan marah. Untuk sementara waktu, tiga kekuatan besar menyerang Aoli secara bersamaan. Situasi yang berubah ini mengubah warna semua orang di lapangan. Menyenangkan, terlalu mengasyikkan, kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang ditonton oleh kerumunan. Qin Chen sendiri, telah melukai Tian Jiao dari tiga kekuatan utama, dan memprovokasi tiga kekuatan utama. Siapa tahu, Tuan Kota Aoli muncul dan membantunya. Sekarang, tindakan apa yang akan diambil Tuan Kota? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.